Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di-skip dulu ya. Kalau kita ini layak bersaksi atau layak dijadikan saksi, tiada Tuhan selain Allah. Berarti ini kan kita harus tahu wujudnya Allah. Nah, artinya kan begitu. Nah, kemudian sudah pernah saya jelaskan juga bahwa kalau kita berbincang masalah wujudnya Allah itu seperti apa, ini kan ada dua arah. Jadi arah sebagai bukti adanya Allah dan buktinya Allah itu sendiri. Ini mau nanya tentang pengertian syahadat yang sebenarnya itu seperti apa ya? Istilah syahadat itu kan kesaksian. Dan syahadat-syahadat itu sebetulnya banyak sekali kalau kita berbincang masalah syahadat. Nah, yang perlu dibincangkan yang terlebih dahulu adalah syahadat yang seringkali kita baca. Ya kan, bahkan sehari semalam minimal 17 kali kita membacanya. Iya. Minimal. Syahadat adalah sebuah kesaksian. Ada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah. Nah, seringkali yang berseliweran di informasi-informasi yang termaktub di dalam media sosial itu kan banyak yang bertanya tentang itu. Apakah sah syahadat kita? Kok seakan-akan hanya sebatas ucapan saja kesaksian itu tanpa ada pembuktian. Ya kan, permasalahannya kan di sini. Iya. Nah, kemudian syahadat yang kedua mengakui bahwa bersaksi juga bahwa Muhammad Rasulullah. Lah, wong fisik atau sosok Muhammad, Nabi Muhammad itu 1500 apa 1400 tahun yang lalu. Apakah ini ketika kita itu bersaksi tapi enggak menemui sendiri sosok Nabi itu sah di dalam syahadat kita? Kalau kita mengartikan bahwa kesaksian itu kan harus kita benar-benar layak atau syarat rukun menjadi saksi itu kan tercukupi. Wong kadang sih. Kalau yang sudah dijadikan saksi ini di proses pengadilan itu kan, itu kalau tidak benar-benar melihat, tidak ditolak, tidak digunakan. Nah, ini apalagi urusannya dengan kesaksian yang ada di dalam dua kalimat syahadat. Nah, pertanyaannya ketika dalam kondisi seperti itu, apakah kesaksiannya itu bisa dikategorikan kesaksian yang benar? Makanya sampai sekarang ini nah, ini masih menjadikan masalah. Karena ya wajar juga. Artinya kita mengucapkan sesuatu itu kan kita harus betul-betul mengerti apa yang kita ucapkan. Nah, dari berbagai pendapat-pendapat itu yang macam-macam pendapat yang ada di dalam masyarakat kita ini. Tapi pada intinya, pada akhirnya ya juga nggak cukup syarat untuk menjadi saksi. Nah, kenapa nggak cukup syarat jadi saksi? Karena Nabi sudah meninggal jauh. Sudah jauh. 1400 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Ya karena perbedaan persepsi saja. Jadi di situ asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini ini sebetulnya ini yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Di pertemuan yang sudah ini saya sudah pernah membincangkan tentang Muhammad. Kemudian tentang Allahnya
Iya. Di pertemuan yang sudah-sudah juga saya sudah menyebutkan. Kalau kita ini layak bersaksi atau layak dijadikan saksi, tiada Tuhan selain Allah. Berarti ini kan kita harus tahu wujudnya Allah. Nah, artinya kan begitu. Iya, iya. Nah, kemudian sudah pernah saya jelaskan juga bahwa kalau kita berbincang masalah wujudnya Allah itu seperti apa, ini kan ada dua arah. Jadi arah sebagai bukti adanya Allah dan buktinya Allah itu sendiri. Nah, itu baru kesaksian itu. Kalau salah satu wujud ini kita sudah betul-betul mengakuinya atau menyaksikannya, maka kesaksian yang pertama tiada Tuhan selain Allah itu sudah cukup syarat rukun, meskipun belum sempurna kesaksiannya itu ketika belum melihat wujudnya Allah langsung. Jadi sebetulnya syahadat kita ya juga nggak gugur ketika belum bisa melihat Allah itu sendiri, tidak gugur. Karena seringkali kita ini kan sudah merasakan, dan sampai kalau melihat sesuatu apa yang ada di alam semesta ini sudah mengagungkan, luar biasa sekali ciptaan Allah ini. Berarti ini sudah mengakui bahwa wujud adanya Allah. Nah, ini sudah kita mengakuinya. Sampai kalau anak-anak muda ini dengan anak muda, kadang-kadang anak muda melihat lawan jenisnya, oh ini kok cantik betul ya anak ini nih. Anaknya siapa ini? Alamatnya mana ya kira-kira? Nah, itu tanpa disadari kan sudah mengakui bahwa seorang manusia itu kan siapa yang bikin? Allah. Nah, inilah salah satu yang bisa kita jadikan acuan sebagai wakil dari wujud yang pertama yang harus kita miliki agar syahadat kita betul. Jadi keagungan-keagungan yang ditunjukkan oleh Allah dengan adanya hasil ciptaannya ini akan sama penyaksian kita sudah masuk cukup syarat rukunnya untuk jadi saksi. Nah, kalau harus mencukupkan wujud yang kedua, ya kapan bersyahadatnya pada akhirnya? Nah, ya kan sampai mati pun kalau nggak ketemu bagaimana? Lah nggak syahadat no. Nah, iya. Jadi di kesaksian yang pertama, ketika kita memang benar-benar mengakui adanya Allah, buktinya ada wujudnya, seperti kita, jasad kita ini kan wujud, buktinya adanya Allah. Makanya cukuplah kita sudah kesaksian yang pertama itu sudah cukup beralasan atau cukup syarat rukunnya untuk syahadat kesaksian yang pertama. Nah, kesaksian yang kedua adalah Muhammad dan Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Nah, kalau di sini ungkapan ini sebetulnya tidak dimaksudkan harus betul-betul bersaksi, harus betul-betul ketemu dengan Nabi Muhammad, itu bukan. Tapi ketika ajaran Rasulullah itu menunjukkan kenikmatan, ini juga kan sudah saya sampaikan di kesempatan yang sudah berlalu kan, bahwa Muhammad ini sebetulnya rasa nikmat, rasa nyaman yang ada di dalam diri kita, kenyamanan, kenikmatan yang ada kaitan dengan roh Muhammad, Nur Muhammad. Muhammad rasanya, roh Muhammad yang membalakan rasa itu, Nur Muhammad cahaya atau auranya yang berwarna-warni, yang indah sekali itu. Jadi ketika kita ini merasakan kenyamanan hidup kita, ketentraman hidup kita dari hasil tuntunan-tuntunan yang diberikan Kanjeng Nabi Muhammad, yang tidak bisa digambarkan. Bagaimana kita itu menggambarkan rasa nikmat, kan nggak bisa. Kita betul-betul bersyukur dengan kenikmat yang kita miliki. Ini adalah kesaksian kita adanya Muhammad Rasulullah. Nah, ini kan sudah jelas sebetulnya. Karena kita ada, berarti ada yang membikin. Ini
harus pelan-pelan ini? Karena kita ini kan termasuk Ciptaan. ciptaan Allah, juga alam semesta ini ada. Nah, untuk kesaksian yang pertama, setidak-tidaknya kita harus mengakui dan menyaksikan sendiri. Seperti saya pribadi. Apakah nggak mengakui kalau sampean berdua ini ciptaannya Allah? Harus mengakui. Kan mengakui, nyatanya ada. Iya. Iya kan? Wajib mengakui. Iya, wajib mengakui. Makanya tadi saya bilang bahwa persepsinya saja yang berbeda. Perbedaan persepsi-persepsi inilah pada akhirnya tidak ketemu jawaban yang jelas. Ya, enggak tahu jabarannya mau. Nah, makanya kesaksian yang dituntut di dalam kesaksian yang pertama bahwa tiada Tuhan selain Allah itu masuknya ke ranahnya bukti hasil ciptaannya itu sudah ada. Iya. Lah kalau terus yang wujud yang seharusnya Allah yang wujudnya seperti apa? Ini untuk orang-orang khusus. Orang khusus. Memang benar-benar mencari seperti apa wujudnya Allah. Wujudnya Allah loh ya. Nah, ini diingat-ingat. Karena dari semua yang saya sudah bincangkan ini berkesinambungan di sana. Iya. Jadi tidak saling kontradiksi antara keterangan yang sudah saya sampaikan dan keterangan yang baru saya sampaikan, dan untuk keterangan-keterangan yang akan saya sampaikan ini tidak ada putusnya. Jadi harus saling berkesinambungan. Nah, tidak akan mungkin bila mana sesuatu ini mengandungi kebenaran yang prosentasinya itu lumayan bagus, dari statement yang awal dan statement saya yang saat ini saling kontradiksi. Nah, kalau saling kontradiksi berarti kan Timbul keraguan. timbul keraguan, bisa menimbulkan masalah. Jadi insya Allah yang mengikuti obrolan kita ini dari awal sampai saat ini, ya, itu akan bisa sedikit demi sedikit memahaminya. Kalau hanya sepotong, pasti akan menimbulkan kebingungan. Bahkan menimbulkan prasangka-prasangka yang tidak baik. Bahkan bisa kita disesat-sesatkan juga. Ya, makanya, ini sekaligus saya menghimbau jika ingin memahami obrolan yang kita hadirkan ini, alangkah baiknya sebelum ini didengarkan juga jangan sampai melewatkan yang obrolan-obrolan yang sudah-sudah. Karena semuanya ini ada kaitannya. Berkaitan semua. Jadi saya ulangi bahwa syahadat yang kita sampaikan meskipun kita belum benar-benar menyaksikan wujudnya Allah langsung, maka dengan kita mengakui wujud hasil ciptaannya Allah itu sendiri, itu sudah cukup syarat ketika kita bersyahadat. Nah, kemudian tentang Muhammad, ketika kita benar-benar mensyukuri nikmat yang kita miliki ini, dan nikmat yang kita miliki itu hasil tuntunannya Kanjeng Nabi Muhammad. Ini sudah cukup syarat untuk mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Itu kan sebetulnya gampang, nggak perlu dipersulit, karena pakemnya masalah agama ini biar tahu semua ya, pakemnya Tuhan itu menciptakan agama untuk apa, ini pakem harus benar-benar dipegang. Jadi Tuhan itu menciptakan agama hanya untuk dua tujuan. Yang sependapat ya silahkan, nggak sependapat silahkan. Jadi tujuannya apa Tuhan itu menciptakan agama? Satu, tujuannya untuk mempermudah hidup manusia. Kok seperti itu? Lah kalau misalkan kita itu mau bikin agama sendiri, apa nggak repot hidup kita ini? Ngurusi besok untuk membayar sekolah anaknya itu sudah bingung, sudah pusing. Apalagi ngurusin agama. Apalagi ngurusin urusan agama, harus bertapa ke sana, harus bertapa ke sini, harus belajar ini itu. Belum jadi nabi, belum jadi penemu agama, sudah qaid duluan. Makanya tujuan Allah menciptakan agama adalah untuk mempermudah hidup manusia. Nah, kemudian
tujuan yang kedua itu tujuan yang terakhir, wong tujuannya cuma dua kok. Iya. Untuk menyederhanakan hidup manusia. Makanya di dalam pembelajaran agama, ridho, ikhlas, sabar, berupaya, doa ada di situ. Tuntunan-tuntunan agama itu kan semuanya baik-baik. Ya kalau belum dapat rezeki, sabar. Biar sederhana. Belum mampu beli mobil ya, sabar. Jalan kaki ya malah sehat. Bukankah menyederhanakan hidup manusia sebetulnya? Nah, ini yang kita belum Lah, pahami. terus ada sebagian kelompok, ini seakan-akan agama itu menjadi sesuatu yang sangat sulit sekali. Harus begini, begitu, harus, semacam-macam lah. Memberikan kesan atau menyampaikan sesuatu yang berbau agama itu seakan-akan sulit semua untuk dilaksanakan manusia. Ini tanpa disadari sebetulnya menyalahi tujuan. Allah itu menciptakan agama yang salah satu tujuannya itu mempermudah hidup manusia. Lah kalau sudah memahami agamanya saja sulit, bagaimana menerapkannya? Berarti kan tidak sama dengan tujuan Allah menciptakan agama itu tadi. Berarti di kota katik ngomong ya. Enggak ya, itu kan unsur manusianya. Sampai mau bersalaman gini aja misalkan loh ya, harus begini, harus jaga jarak dan segala macam. Lagi agama ini seharusnya mempermudah hidup manusia, kok tambah sulit, tambah ribet ini manusia. Nah, kebanyakan kan seperti itu. Iya. Nah, inilah salah prediksi dan salah mengerti. Kalau kita mengikutkan akal sehat kita, mungkin ada yang nanya, Allah menciptakan agama itu kok ini ada manusia yang setengah tersesat ini, mungkin begitu. Mengatakan bahwa Allah menciptakan agama untuk menyederhanakan dan untuk mempermudah hidup manusia. Ini dalilnya dari mana? Saya jawab sekarang. Sebelum mereka jawab. Dalilnya dalil akli, dalilnya ada di otaknya masing-masing kita ini. Dalil yang ada di dalam akal sehat kita ini. Nggak mungkin Allah itu mempersulit makhluknya. Tidak akan menyengsarakan makhluknya juga. Ini loh dalil aklinya itu. Makanya yang bisa memahami apa yang kita obrolkan ini tadi hanya untuk akal-akal yang sehat. Akal yang setengah sakit, disehatkan dulu. Artinya kan seperti itu. Repot nanti kalau sudah akalnya yang sakit. Iya. Makanya ada slogan. Nah, slogannya dari petuah-petuah orang-orang yang bijaksana. Agama ini akan sangat bermanfaat ketika menggunakan akal sehat. Agama ini tidak boleh hanya memakai perasaan atau insting. Tidak boleh memakai itu. Lah yang terjadi di masyarakat kita ini kebanyakan masih pakai insting. Menurut gitu. Iya, pakai insting, hanya perasaannya aja. Kalau sudah, ayo kita jihad. Ya. Ini jihad ini Perintah. ada kaitannya dengan agama misalnya. Enggak dipikir dulu ya kan? Nah, terus rame-rame ikut-ikutan. Akhirnya bukan jihad itu, jahat. Dia menjahati dirinya sendiri, itu dolim. Sudah mendolimi, menjahati diri sendiri, juga menjahati orang lain. Karena kita melakukan. Ketika melakukan sesuatu itu tidak mengerti apa yang dilakukan. Bukankah itu masuknya jahat atau dolim itu tadi? Nah, ini tidak dirasakan, telah mendolimi dirinya sendiri dan mendolimi orang lain. Jadi double dolim itu namanya. Nah, kalau sudah, ayo kita bela bela Pimpinan. Rasul, bela agama, bela Tuhan. Nah, ini kalau sudah seperti itu kayak beriaya aja. Makanya akhir-akhir ini ada istilah Allahmu lemah, Allahku maha perkasa. Nah, seharusnya kalau orang itu mengerti kan nggak sampai muncul masalah-masalah seperti itu kan. Nah, ini repotnya lah. Mungkin ini masa transisi untuk masyarakat Indonesia secara umum, ya mudah-mudahan dari permasalahan itu pada akhirnya tergerak hatinya, akalnya semakin sehat sehingga
bisa memahami dan bisa mengerti tujuan Tuhan menciptakan agama ini sebetulnya untuk menyederhanakan dan untuk mempermudah hidup manusia. Nah, mungkin ada yang ditanyakan masalah syahadat itu tadi sudah paham. Sudah paham. Nah, ini yang terakhir-terakhir ini hanya tambahan-tambahan. Sebetulnya lebih cenderung saya tujukan untuk mengajak berpikir sehat saja sebetulnya, agar tidak tersalah mengerti. Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan ya, mudah-mudahan ini nanti apa yang sudah kita obrolkan bermanfaat, khususnya bagi semua yang hadir di sini. Amin. Nah, syukur-syukur bisa bermanfaat bagi orang banyak. Tidak ada niat yang tidak baik. Mudah-mudahan ini berguna untuk bekal di dunia ini dan di akhirat. Amin.